hadir untuk dapat mengikuti prosesi penandatanganan. Silakan. Sobat Milenial dan Gen Z, di balik sebuah peristiwa, isu, fenomena, ribuan bahkan jutaan aktivitas, ada sosok manusia yang menginspirasi, yang bisa mendudukkan sebuah peristiwa, bagaimana duduk perkaranya, bagaimana prosesnya. Dan itulah yang selalu saya ajak kalian, meskipun secara virtual, untuk berinteraksi dengan narasumber yang menginspirasi. Dan Real Talk with Uni Lubis kali ini edisi spesial. Biasanya kita di studio atau dalam ruangan, tapi saya sedang berada di Waduk Cirata bersama dengan narasumber yang menginspirasi, Direktur Utama PLN, Perusahaan Listrik Negara, Badan Usaha Milik Negara, Pak Darmawan Prasojo, atau saya manggilnya Mas saja ya, Mas Darmo, biasanya juga dipanggilnya Mas Darmo. Jadi barusan saya memonitor Mas Darmo, Pak Dirut meninjau, tadinya harusnya nggak selama itu, tapi rupanya Pak Dirut ingin memastikan sampai detail. Jadi agak kesemuanya ya. Ini adalah lokasi dari pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, PLTS Cirata. Wah, gimana dari tadi udah nyampe duluan nih. Jadi saya nyampe di kawasan ini jam 6:30. Mas Darmo dari 5:30 udah sampai. Segitu semangatnya ya? Memang begitu. Kenapa ini Uni Lubis ini pemirsa IDN Media yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ada di Waduk Cirata. Di sini ada PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Kenapa? Tadi saya ngeliat ngapung-ngapung tuh. Ngapung ya. Kenapa? Gitu. Bumi memanas. Kita mengalami global warming, global climate change. Nah, tentu saja ada kekhawatiran dari kita semuanya. Bagaimana nasib anak cucu kita dengan adanya sea level rising? Semakin bumi itu memanas, nanti curah hujan itu sama selama setahun. Tapi kurun waktu hujannya dipampatkan menjadi waktu yang sangat pendek. Artinya apa? Curah hujannya sangat tinggi sekali tapi waktunya pendek. Banjir. Tapi setelah itu kekeringan dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana dengan food security kita? Bagaimana dengan kesehatan kita? Bagaimana dengan apakah hidup kita masih bisa kita preserve seperti ini? Ini menjadi pertanyaan. Tapi entahlah nanti masa depan seperti apa. Tapi kali ini kita harus memastikan bahwa generasi masa mendatang harus punya masa depan lebih baik daripada generasi saat ini. Caranya bagaimana? Ya kita harus mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan di sini PLN kita menyatakan kita fully committed exactly to do so, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, pertanyaannya adalah why are we doing it kan gitu? Are we doing it because only of environmental agreement seperti Kyoto Protocol, Paris Agreement, atau ini karena suatu kebijakan? Ya, partly gitu ya. Tetapi yang the real reason adalah we doing this because we do really care. Kita betul-betul peduli bahwa bumi ini harus kita selamatkan. Jadi itu dulu, gitu kan. Nah, dari sana we need to walk the talk.
Pertama, 2 tahun lalu kita membangun rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Yang paling hijau, saya baca. Hijau. Jadi 2 tahun lalu, 2021. Di saat itu 13 gigawatt PLTU dalam RUPTL sudah dalam perencanaan, kita keluarkan dari perencanaan. Artinya apa? PLTU yang tadinya direncanakan akan dibangun 13 gigawatt, ternyata tidak jadi dibangun. Artinya kita avoiding, kita menghindari emisi gas rumah kaca andaikan PLTU itu jadi dibangun, tapi tidak jadi. Itu sudah 1,8 miliar ton emisi CO2 selama 25 tahun. Luar biasa. Jadi dari planning pun sudah kita langsung koreksi. Kemudian ada 1,3 gigawatt PLTU yang sudah tanda tangan kontrak dengan PLN. Sudah tanda tangan kontrak dengan PLN, itu pun kita batalkan. Berhasil kita batalkan. Kita diskusi dengan pemiliknya, IPP-nya. Kemudian kita ingin merencanakan masa depan lebih baik lagi, akhirnya berhasil dibatalkan. Itu lagi-lagi sekitar 180 juta metrik ton CO2 selama 25 tahun. Apakah sudah cukup? Oh belum. Kita rancang, kita ubah RUPTL yang tadinya didominasi dengan fossil fuel, kita ubah didominasi dengan energi baru terbarukan. 51,6% penambahan pembangkit itu berbasis pada energi baru terbarukan sampai 2030. Sudah cukup belum? Masih kita lagi declare bahwa kita komit untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. 2 tahun sudah berlalu. Nah, kita walk the talk nih. Nah, saat ini kita sedang merancang RUPTL yang baru. Dalam perancangan RUPTL yang baru, kita paham bahwa dulu kalau kita berbicara base load itu yang beroperasi 24 jam, berbasis pada PLTU batubara, 5-6 sen. Kita kemudian bandingkan dengan solar and wind, sekitar 11-12 sen pada waktu itu. Nah, sehingga menambah solar and wind pada waktu itu 5-6 tahun lalu itu menambah cost. Karena 5,6 sampai 6 sen menambah solar and wind 10 sampai 12 sen menambah cost. Pada saat itu Nah, tetapi kita melihat humankind, peradaban manusia berinovasi. Kita lelang bangun wind di tahun 2018-2019 11 sampai 12 sen per kWh. Kita bangun wind sekitar 4 bulan yang lalu hanya 5,5 sen. Solar di tahun 2015 26 sen. 2017-2018 10 sen. Kali ini sekitar 5, sekian sen. Jadi makin murah makin murah. Sedangkan ke depan kita harus membangun suatu ekosistem berbasis pada renewable energy. Maka membangun solar and wind ke depan akan menurunkan cost. Saya ngikutin sesinya Pak Dirjo kemarin di ASEAN tuh ngomong gitu. Maka bisa nggak solar and wind kita tambah dalam skala yang besar? Ternyata terbatas. Karena solar jam 8 mulai naik nih. Jam 10 kemudian udah mulai peak. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 udah mulai turun. Jam 3 turun. Nah, artinya itu intermittent. Itu kalau nyopir, itu seperti ada tanjakan, ada tikungan, ngegas, ngerem. Sedangkan kalau base load, itu ajak, konstan 24 jam. Ini naik turun. Wind juga begitu. Anginnya bertiup kencang, nambah. Anginnya bertiup lambat, juga berkurang. Maka sistem PLN saat ini tidak bisa menambah solar and wind dalam skala yang sangat besar. Itu terjadi di Vietnam, terjadi di Jerman, menambah skala besar, sistemnya menjadi tidak stabil. Nah, untuk itu kami merancang, mendesain dan membangun state of the art of smart grid. Ada flexible generation, digitalisasi pembangkit, digitalisasi transmisi, digitalisasi distribusi, digitalisasi dari control center, digitalisasi dari smart meter. Dan kami sudah merancang ini sudah berapa tahun ini. Saat ini akan segera kita bangun. Artinya apa? Dalam RUPTL yang baru sampai 2040, tadinya tanpa adanya smart grid, kita hanya bisa nambah 5 gigawatt, Mbak Uni. 5 gigawatt solar and wind. Tapi dengan adanya smart grid,
kita akhirnya bisa menambah dari 5 gigawatt menjadi 28 gigawatt. Melonjak ya? Melonjak drastis. Kemudian juga banyak sekali sources of renewable energy sebagai base load, itu sebagai contoh hidro, itu lokasinya jauh, di lokasi yang jauh. Sedangkan demand ada di lokasi yang lain. Jawa ya, ada terutama di Jawa. ya. Nah, kalau kita tidak bangun green enabling transmission, kita tidak mungkin membangun pembangkit tersebut. Kita tambahkan lagi green enabling transmission. Maka kita bisa menambah renewable energy base load yang beroperasi 24 jam itu sampai 32 gigawatt capacity. Jadi dalam hal ini coba bayangkan base load 32 yang variabel 28 ada 60 gigawatt additional renewable energy generation capacity yang kita rancang dan akan kita bangun sampai tahun 2040. Proses yang tadinya ya, itu dalam proses. Nah, artinya apa? Bahwa dengan strategi yang baru ini, dengan pemanfaatan dari digitalisasi, dengan kita paham bahwa ini ada mismatch antara sources of renewable energy dengan epicentrum of demand, maka kita mampu menambah renewable energy capacity sampai 2040 itu adalah 75% penambahan kapasitas pembangkit berbasis pada energi baru terbarukan. Hanya 25% itu pun bukan penambahan dari batu bara, itu berbasis pada gas. Maka tentu saja emisi gas rumah kaca yang tadinya kalau business as usual itu bahkan mendekati 600 juta ton, nanti akan bisa berhasil kita turunkan hanya sekitar 300 sekian juta ton. Jadi artinya kita menunjukkan kepada dunia bahwa dalam memerangi perubahan iklim itu we not only taking the ownership of the challenge, but we show leadership bukan hanya di Asian tapi juga pada global communities to the whole world. Nah, tentu saja ini membutuhkan effort. Nah, bagaimana how we going to walk the talk? Nah, disinilah ini salah satu signature-nya. Ya. Kalau ini nanti diresmikan, berarti ini so far menjadi yang paling the biggest, the largest. Dan buat PLN juga. Bukan PLN, tapi ini untuk Asia Tenggara ini adalah the biggest floating solar power di Southeast Asia. Dan signature menunjukkan keseriusan Indonesia juga ya. Nah sekarang begini. Dalam menghadapi perubahan iklim, transisi energi, kita perlu membangun pembangkit kapasitas dengan sangat besar sekali berbasis pada energi baru terbarukan. Nah, pertanyaannya, apakah kita mampu menanggung beban ini sendirian? Gitu nah, ya? itu. That's the point, gitu kan? Nah, ini adalah permasalahan global. Makanya kan disebutnya climate change, bukan climate change saja, tapi global climate change. Kenapa? Karena emisi 1 ton gas rumah kaca di Jakarta, di Purwakarta, di New York, di Moskow, di Jepang, di Tokyo, dampaknya sama. Jadi emisi gas rumah kaca di seluruh dunia dampaknya sama. Maka ini adalah global climate change. Ini global problem. Maka kita tidak bisa menghadapi ini masa global problem dihadapi dengan local solution. Nah, kita take ownership Indonesia, we take the leadership, tapi kita mendeploy seluruh kekuatan global dalam suasana kebersamaan. Nah, ini dalam hal ini PLTS Cirata sebagai contoh. Ini adalah kerjasama internasional. PLN mayoritas yes, 51% participating interest ada di tangannya PLN melalui subholdingnya yaitu PLN Nusantara Power. Artinya apa? We take the leadership, yes. Tapi ini kerjasama dengan Masdar. UAE ya? Uni Emirat United sama Arab Emirates. Ya. Artinya apa? Bahwa ini kolaborasi internasional. Teknologinya ada kerjasama juga dengan internasional. Bahwa this is international innovations. This is co-investment, investasi bersama juga internasional. Global communities. Nah, terus kemudian yang paling penting lagi adalah apakah kita punya pengalaman membangun ini? Lambang tadi kita menyampaikan, this is the first largest floating solar in Southeast Asia. Ya jelas tidak mungkin kita punya pengalaman ini. 6 bulan lalu ini belum ada. Today
ini ada di sini. Dan siap diresmikan? Iya, siap diresmikan. 6 bulan lalu, tim dari PLN, Nusantara Power, dengan juga Masdar, kita itu produksinya sehari hanya 0,2 megawatt peak per hari. Itu pun sudah struggling. Kenapa? Kita masih belajar. Kemarin, begitu kita sudah berhasil, ada masalah teknis diselesaikan, masalah operasional diselesaikan, masalah skills yang masih belum terbangun juga berhasil kita bangun. Kerja sama tim yang masih terfragmentasi menjadi tantangan, akhirnya bisa kompak. Kemudian rantai pasok yang tadinya masih juga ada kendala di sana sini berhasil kita lancarkan semuanya. Jadi yang tadinya hanya 0,2 megawatt peak per hari, kita menggunakan tenaga kerja dari lokal yang kita coaching, kita training. Rasanya pada waktu itu, wah rasanya hampir tidak mungkin nih bisa selesai dalam jangka waktu yang sudah kita jadwalkan. Di tengah itu ternyata muncul naik menjadi 0,5 megawatt peak per hari, 1 megawatt peak per hari, 2 megawatt peak per hari, 3 megawatt peak per hari, 4 megawatt peak per hari, bahkan terakhir 4,8 megawatt peak mendekati 5 megawatt peak per hari produksi yang ada di sini. Kemudian juga ada permasalahan, ternyata ini kedalamannya 100 meter. 100 meter. Kemudian ternyata dasarnya itu miring. Jadi anchornya itu pertama didesain hanya berbentuk kotak, sliding dia. Kemudian diubah anchornya ada gigi-giginya sehingga bisa menggigit. Kita coba, ternyata bisa berjalan. Jadi itu ada rangkanya sampai 100 meter sampai ke untuk bawah. naruh, Seperti untuk jangkar. naruh itu. Jangkar. Oke. Jadi agar tidak bergeser. Akhirnya ya, membutuhkan sekitar 2.300 anchor. Begitu kita ubah desain, kemudian kita coba lagi, ternyata langsung menjadi sangat stable sehingga ini akhirnya berjalan dengan baik. Jadi dalam proses ini muncul namanya core kompetensi baru, technical skills baru, technical know-how baru. Ada kerjasama tim yang tadinya masih belum kompak, sekarang menjadi kompak. Kita paham bagaimana nanti kita merancang. Tadi sudah saya paparkan, ini ke depan nih, solar and wind akan masuk dalam jumlah yang sangat besar. But today, we learn the knowledge, we learn the skills. Sebetulnya itu jadinya peluang buat anak muda juga ya. Betul. Ternyata diperlukan banyak kalau nanti dikembangkan. Maka nanti ke depan knowledge-nya sudah ada, timnya sudah ada. Dan ini bukan lagi individual knowledge, tapi ini adalah institutional knowledge. PLN bekerjasama dengan institusi internasional. Maka nanti ke 28 gigawatt sampai 2040 ini kita bekerja sama dengan private, dengan swasta, co-investment, bareng-bareng. Karena ini proyeknya terlalu besar. Maka ini seluruh dunia investasi kita merancang ekosistem yang kondusif untuk berinvestasi, untuk berkolaborasi. Maka kami akan bekerjasama dengan seluruh kekuatan investasi yang ada di Indonesia ini dan juga di ASEAN dan juga dunia. Karena ini PLN tidak mungkin menjalankan ini sendirian, tetapi kedepannya ini tinggal di scale things up. Bukan tapi dari ini artinya yang ini pun sebetulnya mayoritas yang mengerjakan anak bangsa nih, Pak Indonesia. Tadi dilihat pekerjaannya adalah semuanya adalah pekerja Indonesia semuanya. Jadi yang masih perlu transfer of teknologinya itu apa? Dari solar panelnya, solar panel itu pun ke depan ini PLN juga sudah memfasilitasi beberapa investor solar panel yang terkemuka di dunia. Kita bangun ekosistem di mana begitu mereka melihat bahwa ada kepastian dari pangsa pasar. Bahwa Indonesia adalah melakukan suatu akselerasi dari transisi of energy. Mereka khawatir, mereka invest, mereka membangun national capacity, mereka ada transfer of technology, tapi demand-nya tidak ada. Tapi ini berbeda, karena kelihatan. Gitu. Dan mampu ternyata. Betul. Nah, untuk itu kemarin dalam KTT ASEAN kami sempat melaporkan juga, karena arahan transisi energi ini langsung dari Presiden Joko Widodo.
beliau sendiri yang mengarahkan bahwa kita perlu melakukan transisi energi. Net zero emission adalah beliau umumkan di Glasgow, betul. Nah, di COP26. Nah, tentu saja kami sempat melaporkan ke beliau bahwa proyek ini sudah hampir selesai dan siap diresmikan oleh beliau. Harapan kami nanti, karena ini adalah the largest floating solar in Southeast Asia, bahwa dalam hal ini kami mampu bagaimana menyelesaikan seluruh persoalan dari strategik kebijakan, persoalan dari suatu inovasi, persoalan dari kolaborasi, persoalan dari teknologi, persoalan di operasional di lapangan. Tentu saja ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua. Kemarin saya lihat di YouTube bukannya ada ini, ada apa namanya, ada di depan kepala negara yang lain juga kan presentasinya? Oh betul. Terus gimana? Ada respons gimana? Kami melihat ada ekspresi kebanggaan dari Bapak Presiden Jokowi bahwa Indonesia mampu melakukan ini. Dan tentu saja kami memaparkan ke Bapak Presiden bahwa this is not an ending, it's only a beginning. Jadi ini adalah simbol kebangkitan Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, dalam menghadapi tantangan transition of energy. Kita tidak pernah menyerah. Kita akan selalu bagaimana berjuang ke depan, semua tantangan apapun, hambatan apapun, sumbatan kita selesaikan, kita urai, sehingga Indonesia akan mengambil peran, take the leadership, bagaimana memerangi perubahan iklim. Nah, untuk apa? Untuk masa depan generasi yang masa mendatang. Nah, tentu saja bagi PLN, memang dulu tugas PLN hanya yaitu menyediakan listrik. Our main job used to be dulu to provide electricity. Tapi ke depan, our main job is to take care the environment. Sedangkan electricity itu hanyalah byproduct kami. Anak muda, milenial dan Gen Z itu suka istilah POV, point of view. POV-nya apa nih? Nah, saya ingin tahu karena anak muda juga suka behind the scene. Tadi hampir 1 jam Pak Dirut keliling di Waduk Cirata melihat floating PLTS, the largest one in Asia Tenggara itu. Coba diceritain apa yang ada dalam pikirannya Pak Dirut pada saat itu, kayak cerita storytelling gitu. POV nih, anak muda suka kayak gitu. Satu, saya melihat yang bekerja membangun floating solar ini itu adalah generasi muda. Bahkan PLN 65% pegawai PLN adalah milenial. Jadi, dan saya melihat bahwa ada pergeseran. Kalau dulu fokus kita di pembangkit listrik tenaga batu bara, sebagian pakai gas. Jadi technical skills-nya adalah berbasis pada fossil fuel. Tetapi ke depan kita berbicara mengenai skill set yang baru, yang berorientasi pada masa depan, yaitu ada battery energy storage system, ada digitalisasi pembangkit, digitalisasi transmisi, digitalisasi distribusi, digitalisasi pelayanan pelanggan, digitalisasi smart meter, digitalisasi hampir semuanya harus didigitalisasi. Kita berbicara mengenai solar, kita berbicara mengenai digitalisasi energy management system, kita berbicara energy efisiensi, kita berbicara mengenai wind, kita berbicara bagaimana membangun suatu semangat kolaborasi internasional. Nah, saya juga kaget, ternyata yang mampu melakukan itu, yang mampu menguasai inovasi, teknologi yang baru, digitalisasi, itu adalah generasi milenial, bahkan generation Z. Iya. Nah, untuk itu Digital native ya. Ya, digital native. Nah, untuk itu saya melihat bahwa dengan adanya perubahan iklim perlu adanya skill set baru, dan yang mampu menguasai ini adalah kaum milenial, generasi milenial dan generasi Z di sini. Maka kita punya ada harapan. Kenapa? Ternyata peradaban manusia ini lebih lincah daripada yang kita perkirakan.
inovasi ini bergerak lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Bahwa penguasaan teknologi itu ternyata peradaban manusia mampu menguasai teknologi-teknologi yang baru. Nah, itu di mana masa depan bumi, bagaimana how humankind will be able to survive, how humankind able to reclaim our right to survive, itu ada di generasi muda, generasi milenial, generasi Z. Yang terlihat tadi saya lihat, ini kok muda-muda semuanya yang mengerjakan. Yang setting programmingnya orang-orang anak-anak muda, masih baru lulus tapi sudah mampu cepat sekali menguasai itu. Maka yang saya terlihat adalah we are safe. Yeah. Para Optimistis gladiator, ya? para gladiator perubahan, memerangi perubahan iklim ada di sini, yaitu generasi muda itu. Luar biasa. Mas Darmo, itu Indonesia Millennial and Gen Z Report, survei yang dibuat oleh IDN Times setiap tahun, itu top priority buat milenial dan Gen Z itu climate change. Jadi from the first second, you will talk about apa yang menjadi concern mereka nomor satu, climate change. Jadi udah pas banget nih, bagaimana upaya PLN untuk sangat serius dalam transisi energi ke energi baru terbarukan, karena itulah memang concern dari anak muda gitu. Kayak bisa membaca pikiran saya aja. Kita ini teman-teman, ini adalah hanya bagian pertama dari wawancara dan kita fokus pada PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Nanti saya akan banyak lagi ngobrol karena sebetulnya kalau baca sejarah perjalanan hidupnya Pak Dirut, sebetulnya udah 20 tahun lalu berinteraksi dengan anything related with green energy. Jadi kayak petnya itu kayak udah takdir ya. Waktu di Amerika ya. Tapi pertanyaan terakhir sebelum nanti kita janjian ketemu lagi adalah semua ketika bicara energi baru terbarukan itu bicara soal investasi yang mahal ya. Ada pakar yang kemarin juga mengatakan bahwa untuk ASEAN ini untuk transisi energi diperlukan sedikitnya berapa 56 triliunan gitu ya, atau bahkan lebih besar. Nah, buat PLN sendiri tugas ini secara investasi berat nggak sih? Itu pertama. Ini ada beberapa filosofi. Filosofi yang pertama adalah kita harus membalance antara growth and sustainability. Growth di sini economic growth dengan environmental sustainability. Yes, we have to balance. Betul. Tapi kita juga harus membalance antara generation capacity growth, membangun kapasitas pembangkit baru dengan financial sustainability juga gitu. Maka dalam perancangan ini pertama adalah kita harus membangun ekosistem yang kondusif untuk berinvestasi. Kondusif. Kalau ada proyek seperti ini, pertama secara teknikal harus visible. Yeah. Kedua, secara komersial pun harus visible. Kalau tidak visible, nobody going to invest. Maka kita membangun suatu ekosistem. Kalau berinvestasi berpartner dengan PLN, ya spiritnya adalah fair. Apa itu fair? Gitu. Kalau ada kolaborasi dengan PLN, ada power purchase agreement, ya kita memastikan bahwa investasi itu adalah investasi yang secara komersial harus visible. Kemudian ada risiko dong, gitu kan. Nah, risiko ini kita petakan bersama-sama. Ada risiko policy, risiko fluktuasi dari pasokan, fluktuasi dari demand, risiko dari teknologi, risiko operasional, dan lain-lain. Gitu. Nah, tentu saja setiap risiko bukan hanya kita petakan, tetapi kita kelola dengan baik. Jadi dari awal risikonya we map out, kita petakan, and setiap risiko itu dan each of the risk, setiap risiko itu is being addressed, being managed, being mitigated, sehingga risikonya dikelola dengan baik. Nah, kemudian tentu saja rate of return-nya juga yang fair, masih commercially visible. Kalau tidak terlalu tinggi, kalau terlalu tinggi kan memberatkan PLN dan juga dengan rakyat ya. Ini kan nanti listrik jatuhnya ke rakyat, tapi juga masih visible gitu. Jadi berbasis fair. Nah, dengan semangat keterbukaan seperti ini, saya juga harus membangun suatu transformasi secara kultur yang ada di PLN. Kita harus membangun
ekosistem yang kondusif untuk berinvestasi. Nah, begitu ini disampaikan ke potensial partner kami, dan kami bisa secara transparan, secara kredibel membangun suatu ekosistem itu, termasuk kontraknya seperti apa yang fair, itu ternyata investasi. Kalau kita membuka suatu kolaborasi, investasi berjalan dengan baik. Kolaborasi pun berbasis pada spirit yang fair gitu. Kalau bahasanya cengli gitu ya. Ya. Transparan. Apalagi gitu. barangnya ada. Ada. Nah, itu juga dalam proses itu ternyata dengan kita membangun competitiveness, transparansi, efisien, maka price pun langsung turun, Uni. Jadi kami sangat transparan. Silakan ikut. Itu yang kemudian muncul 5,8 itu ya? Nah, karena ada transparansi, kompetitif, kredibel, sehingga betul-betul kita berpartner dengan perusahaan-perusahaan yang sangat kredibel, yang sangat robust, yang sangat reliable. Partnership kita menjadi strong partnership, menjadi partnership yang produktif, yang mendeliver suatu high quality product, tetapi dengan harga yang sangat kompetitif. Dan mereka juga ngeliat keseriusan Presiden Jokowi, ya kan? Dalam hal ini kebetulan Bapak Presiden juga banyak bantu kemana-mana. Please invest in Indonesia. Kita membuka dengan investasi. Kemudian iklim investasi dengan beliau juga membangun suatu kebijakan di mana ada kepastian untuk investasi, ada keterbukaan, ada transparansi, dan kemudian dari sudut pandang kebijakan itu tentu saja PLN menerima berkahnya. Ternyata sangat mudah sekali berkolaborasi di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Maka flow of investment itu meningkat drastis. Pertumbuhan ekonomi, coba bayangkan, Uni, di tengah kondisi COVID-19, semua ekspert internasional melontarkan, ini demand turun nih, pertumbuhan ekonomi sempat negatif, demand listrik turun, padahal PLN punya beban nih, dengan kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani. Mereka melontarkan PLN pasti kesulitan keuangan. Lah, buktinya pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi. Di tengah banyak negara mengalami resesi, ternyata pertumbuhan ekonomi cuma kalah masih dari sehat. India dan China. Correct. Dan kita very robust, inflasi juga terkendali. Kemudian demand listrik kami ternyata recover faster than we ever imagine. Cepat sekali recover. Kemudian kita melakukan renegosiasi lah untuk dengan IPP itu 47 triliun, dan kami mampu meningkatkan revenue dan mengurangi cost sehingga PLN juga dalam kondisi keuangan yang sangat sehat. Jadi kami melihat ini berkah, maka dengan adanya transisi energi ini adalah we entering a very critical phase of transition of energy. Kenapa saya sebut critical phase? Karena ini memang tantangan yang sangat luar biasa, tetapi ini juga magnificent opportunities bagi bangsa ini untuk dari backward looking menjadi forward looking. Kita menatap masa depan dengan semangat yang optimis bahwa we can do it. Indonesia akan maju sebagai bangsa yang besar, dan dalam hal ini khususon PLN, kami we take the leadership of how to combat climate change, bukan hanya di nasional tapi juga regional dan juga internasional di bawah kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Pak Dirut, ini udah ditunggu rapat direksi yang penting tentu saja untuk mempersiapkan peresmian. Jadi kita akan tunggu part 2 dari obrolan saya di Dirut Tambit Uni Lubis dengan Pak Dirut, dan tentunya akan juga sangat menarik karena kita akan cerita proses ya. Silakan Pak Dirut. Terima kasih.